Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Sulistiani, NIM saya 221011402134. Di sini saya membuat aplikasi manajemen keuangan pribadi. Aplikasi manajemen keuangan pribadi. Fungsi utama aplikasi manajemen keuangan pribadi ini adalah untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola keuangan pribadi secara efektif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi finansial dan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan. Di sini ada beberapa tampilan dari aplikasi, yaitu ada kas, laporan, statistik, bantuan. Nah, misalkan kita keuangan pribadi itu naruh kas di kantor untuk makan, untuk hobi, kendaraan, rumah tangga, dan lain-lain. Misalkan saya menaruh uang pada kas untuk kantor. Sehari saya masukkan dalam 100.000. Nah, misalkan saya masukkan dalam 100.000, kemudian ditambahkan kas, akan muncul total kas yang kita masukkan setiap harinya. Dan setiap laporan keuangan yang kita buat itu pasti akan ada di harian, mingguan, bulanan, semua. Jadi semuanya itu sudah tertotal. Laporan keuangan yang kita masukkan entah setiap harinya, mingguan, bulanan, atau semua. Fungsi dan fitur pada aplikasi. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan. Mencatat pengeluaran memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail setiap pengeluaran yang mereka lakukan, misalnya pembelian makanan, biaya transportasi, dan lain-lain. Mencatat pemasukan memungkinkan pengguna untuk memasukkan detail setiap pemasukan yang mereka terima, misalnya gaji, bonus, dan pendapatan sampingan. Yang kedua, perhitungan dan pemantauan saldo otomatis. Secara otomatis menghitung saldo keuangan yang tersisa setiap transaksi pengeluaran dan pemasukan dicatat. Ini membantu pengguna untuk selalu mengetahui beberapa banyak uang yang mereka miliki saat ini. Yang ketiga, kategorisasi transaksi memungkinkan pengguna untuk mengkategorikan setiap pengeluaran dan pemasukan. Contoh, makanan, transportasi, hiburan, gaji. Fungsi ini sangat penting untuk analisis karena pengguna dapat melihat berapa banyak uang yang mereka habiskan atau dapatkan di setiap kategori. Yang keempat, pelaporan dan analisis keuangan. Laporan bulanan, chart. Menghasilkan laporan visual memungkinkan besar dalam bentuk grafik seperti yang ditunjukkan oleh MV Android Chart, yang meringkas pengeluaran dan pemasukan dalam periode bulanan. Fungsi ini memberikan gambaran cepat tentang tren keuangan. Tampilan grafik analisis keuangan memungkinkan visualisasi data keuangan untuk membantu pengguna memahami pola pengeluaran, area di mana mereka bisa berhemat atau melihat pertumbuhan pemasukan. Yang kelima, penyimpanan data lokal. Penggunaan basis data lokal, SQLite atau RoomDB untuk menyimpan semua catatan transaksi pengguna. Ini memastikan bahwa data keuangan aman dan dapat diakses bahkan tanpa koneksi internet. Yang keenam, navigasi yang mudah. Memungkinkan navigasi yang mulus antar berbagai bagian aplikasi, misalnya antara layar pencatatan, laporan, dan statistik melalui penggunaan Smart Activity. Yang ketujuh, backup data otomatis. Backup otomatis ke Firebase. Fungsi ini sangat krusial untuk keamanan data. Dengan backup otomatis ke Firebase, pengguna tidak perlu khawatir kehilangan data keuangan mereka. Jika perangkat rusak atau hilang, ini juga memfasilitasi sinkronasi data antar perangkat jika diperlukan. Secara keseluruhan, aplikasi yang saya buat bertujuan untuk menyederhanakan proses pengelolaan keuangan pribadi,
memberikan wawasan yang lebih baik tentang kebiasaan pengeluaran dan pemasukan, serta pada akhirnya membantu pengguna mencapai tujuan keuangan mereka. Fungsi dan fitur pada aplikasi. Fitur-fitur yang digunakan dalam aplikasi manajemen keuangan pribadi ini meliputi yang pertama, pencatatan transaksi, tambah atau catat pengeluaran, tambah atau catat. Pemasukan manajemen saldo, perhitungan saldo otomatis, kategorisasi dan filter, filter transaksi berdasarkan kategori, makanan, transportasi, dan lain-lain. Laporan dan analisis visual, laporan bulanan dalam bentuk chart atau grafik. Tampilan grafik analisis keuangan menggunakan EV Android chart. Penyimpanan data, penggunaan basis data lokal SQLite dan RoomDB. Navigasi antarmuka, navigasi antar activity menggunakan Smart Activity, keamanan data, backup otomatis ke Firebase. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.